Perkenalkan, saya bidan Indah. Saya bidan yang bertugas di ruangan ini. Di sini saya yang akan membantu ibu. Sebelumnya, ada yang bisa saya bantu? Saya kan hamil kedua. Iya. Yang pertama itu kan sesar. Iya. Kira-kira bisa nggak ya kalau hamil yang kedua kelahiran normal? Oh, ibu ingin kelahiran kedua ini normal ya ibu ya? Insya Allah bisa bu. Nanti itu ada tekniknya, namanya teknik PPAC ya ibu ya. Nanti saya jelaskan PPAC itu seperti apa. Sebelumnya apa ibu sudah tahu PPAC itu? Belum. Baik, saya jelaskan ya ibu. PPAC adalah teknik persalinan normal melalui jalan lahir atau persalinan ya ibu ya, setelah melahirkan seksi cesarean atau cesarean. Nah, untuk keuntungan dari metode ini adalah mortalitas maternal lebih rendah, proses pemulihan lebih cepat, menurunkan risiko komplikasi operasi, menurunkan risiko dampak buruk di kehamilan berikutnya. Kemudian berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta atau malposisi itu posisinya tidak sesuai, misalkan kepalanya di atas, kukunya di bawah, atau kepalanya di samping letak lintang seperti itu ya. Atau bahasanya sungsang gitu ya. Malformasi plasenta itu ari-ari yang menutupi jalan lahir, letaknya di bawah gitu ya. Nah, kemudian rendahnya tingkat kejadian trombosis vena. Kemudian meningkatnya bonding ibu dan anak. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari teknik ini yaitu pertama, riwayat persalinan normal sebelum sesar. Ini kalau misalkan sudah melahirkan 2 kali ya, kemudian sudah pernah melahirkan 2 kali maksimal, kalau bisa 1 kali aja, itu maksimal 2 kali ya. Kemudian berat janin itu juga mempengaruhi keberhasilan dari teknik PPAC ini. Kemudian usia ibu, kalau biasanya lebih dari 40 tahun itu tidak bisa pakai seperti ini kalau sebelumnya sudah sesar. Kemudian IMT ibu, misalkan kalau ibunya obesitas itu memiliki keberhasilan PPAC yang kecil. Kemudian tinggi badan ibu juga bisa jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan PPAC. Syarat dengan kehamilan yang lalu, misalkan jalannya terlalu dekat, misal baru 1 tahun sudah hamil lagi, kemudian dulunya sesar, ini mau normal, kemungkinan untuk normalnya itu kecil keberhasilannya. Kemudian tulang panggul Anda berukuran cukup besar. Kalau misalkan ada riwayat panggul sempit, misalkan sesar karena panggul sempit, itu nggak bisa kalau misalkan di kehamilan berikutnya mau lahir normal. Kemudian ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Kalau bayinya terlalu besar juga risiko ya bu ya kalau mau bersalin normal. Kemudian posisi di dalam kandungan normal, yaitu kepala tidak berada di bawah. Kalau kepalanya di bawah ya nggak bisa. Kemudian garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Yang itu kalau saya tanya vertikal itu juga tidak bisa. Kemudian hanya mengandung satu bayi serta hanya 1 kali operasi sesar sebelumnya. Kalau kehamilan ganda atau hamil kembar itu masih belum bisa itu. Dan bukan center PPAC yang tadi saya jelaskan. Kemudian tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal berisiko seperti plasenta previa atau plasenta tak area dan fibroid. Kemudian belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomectomy untuk mengangkat tumor rahim jinak. Kemudian belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Nah, ini tadi untuk indikasi ya yang boleh untuk melakukan teknik ini. Nah, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu memiliki berat badan berlebihan atau obesitas, kemudian berusia lebih dari 40 tahun, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg. Ini biasanya bisa dilihat dengan USG ataupun dengan
pemeriksaan rahim ibu, mengukur rahim ibu. Kemudian kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan yang tadi saya sebutkan, 1 tahun sudah hamil lagi seperti itu. Kemudian punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Nanti ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan dengan tensi. Kemudian pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal yang tadi saya jelaskan, atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali, itu juga tidak boleh untuk melahirkan normal karena nanti berisiko. Hamil bayi kembar 3 atau lebih, itu juga tidak boleh. Nah, untuk kontraindikasi yang relatif teknik VBAC ini adalah paruh perimultiple seperti sesar 2 kali. Kemudian faktor lain berhubungan dengan resiko uteri itu rahimnya sobek. Kemudian resiko dari VBAC itu kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna karena sudah pernah sesar, jadi resiko kegagalan lahir normal itu lahirnya nggak sempurna. Kemudian uteri seperti perdarahan, infeksi, cacat dan pada bayi. Kemudian untuk mempersiapkan teknik VBAC ini seperti memutuskan melahirkan dengan VBAC, siapa penolong persalinan. Di sini penolongnya itu harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Di tempat persalinan, waktu persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Pendamping persalinan, donor darah, alat transportasi ke tempat persalinan, biaya persalinan, pengambilan keputusan utama maupun alternatif. Kemudian perlengkapan ibu dan bayi seperti itu ya ibu. Sudah paham sampai di sini? Paham? Sudah cukup? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Tadi yang tidak boleh untuk melahirkan normal setelah sesar itu bayinya kembar, ya. Bayinya melebihi berat badan, maksudnya berat badannya lebih dari 4 lebih kilo. dari 4 kilo, Ya, terus usia ibu. obesitas, Iya. terus usia yang lebih dari 4 kilo. Ya, sudah paham ya ibu. Itu untuk pemeriksaan lebih lanjut, apa ibu bisa melahirkan normal atau tidak, nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti tensi, ukur berat badan janin, dan juga bisa melakukan dengan USG seperti itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.